Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 2 anak-anak. Teorema Pitagoras, kita akan belajar uji kompetensi bab 2, ada di halaman 92 sampai dengan 96. Baik, ibu langsung membahas. Soal nomor 1 anak-anak, suatu segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa 34 cm dan salah satu sisi siku-siku adalah 16 cm. Panjang sisi siku-siku lainnya adalah, kita cermati, ini kita bisa selesaikan dengan cara cepat anak-anak. Ini cara cepatnya, kita menggunakan triple Pitagoras, karena kalau segitiga ini siku-siku anak-anak, maka ini membentuk triple Pitagoras 3 bilangan sisinya ini. Ibu memberi tambahan penjelasan di sebelah kanan ada tabel triple Pitagoras. Ini beberapa triple Pitagoras yang biasa digunakan anak-anak. 3, 4, 5 dan kelipatannya, 5, 12, 13 dan kelipatannya, 7, 24, 25 dan kelipatannya, 8, 15, 17 dan kelipatannya, serta 9, 40, 41 dan kelipatannya. Kita cermati 34, di sini ada 16. Di sini ada 16, di sini ada 34 anak-anak. Ini kalau kita bagi 2, 34-nya ini kita bagi 2, ini 17 anak-anak. Dan 16 kalau kita bagi 2 juga 8. Berarti triple Pitagorasnya sudah kelihatan 8, 15, 17. Berarti di sini 15. Ini bilangannya berarti 16, di sini 34, berarti di sini 30 anak-anak. 30 dibagi 2, ini 15. Jadi sisi siku-siku yang lain adalah 30 cm. Ini cara cepatnya. Nih, kalau cara kita menghitung boleh anak-anak. Misalkan sisi siku-siku itu ibu sebut dengan B misalkan. B kuadrat berarti sama dengan 34 kuadrat dikurang dengan 16 kuadrat sama dengan 1156 dikurang dengan 256 anak-anak. Jadi B sama dengan akar kuadrat dari 900. Ini sama dengan 30, satuannya cm. Boleh anak-anak menggunakan cara cepat atau cara yang kedua ini. Soal nomor 2 anak-anak. Panjang sisi-sisi siku-siku pada suatu segitiga siku-siku adalah 7 cm dan 6 cm. Panjang hipotenusanya, karena dua sisi siku-siku sudah kelihatan ini bukan triple Pitagoras anak-anak ini. Nanti hasilnya koma, desimal, maka ini kita hitung. Berarti C kuadrat, kita gunakan teorema Pitagoras. C kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Sama dengan A-nya ibu ambil 7 boleh. 7 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Sama dengan 49 ditambah dengan 6 dikali 6, 36. Sama dengan berarti C akar kuadrat dari 85 anak-anak. Akar kuadrat dari 85. Sekarang kita cari dulu akar kuadrat dari 85. Sini anak-anak. 85 kita kalikan 2 bilangan ini kembar, kalau kita kalikan di bawah 85 atau tepat 85 yaitu 9 anak-anak. 9 dikali 9 81. Ini kita kurangkan 5 dikurang 1 4. Ini kita koma. Ini nanti berarti koma tambah 02. Ini ditambah 9 ditambah 9 18. Titik-titik dikali titik-titik. Hasilnya 400 atau di bawah 400 anak-anak. Nih, dikali 2 anak-anak. Dikali 2. Ini 4. 2 kali 8 16, 1 364. Ini kita kurangkan. Maaf. Kita kurangkan di sini 3 10 9 10, sini 6 3. Ini Bu tidak lanjutkan karena di pilihan jawaban 9,2 ini sudah diketahui akar kuadrat dari 85 ini pembulatannya 9,2. 9,2. Berarti di sini 9,2. Pilihan jawaban yang tepat pilihan jawaban B anak-anak.
Lanjut ke soal ketiga, pengrajin kayu akan membuat hiasan dinding berbentuk segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya 30 derajat. Panjang sisi di depan sudut 30 derajat adalah 60 cm. Panjang hipotenusanya adalah, baik Ibu gambarkan, ini segitiga istimewa anak-anak, ini siku-siku di sini, ini 30 derajat, di sini ini 60 derajat. Ini panjang sisi di depan sudut 30 derajat. Ini berarti sudut yang terpendek anak-anak. Ini adalah 60 cm. Ini perlu Ibu ingatkan kembali untuk segitiga istimewa 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Perbandingan sisi-sisinya di sini ini 1, di sini akar kuadrat 3, di sini 2. Yang ditanya panjang hipotenusanya berarti 2 kali 60 cm. Ini berarti 120 cm. Yang di sini 60 akar kuadrat 3 cm. Karena yang ditanya hipotenusanya, maka jawabannya adalah 120 cm. Kalau anak-anak mau menghitung boleh, berarti seperti ini caranya. Hipotenusanya Ibu sebut dengan C misalkan. C per 60 ini sama dengan perbandingannya 2 dibanding 1. 2 dibanding 1. C sama dengan 2 dikali dengan 60. Ini pindah ruas menjadi pengali. Sama dengan 120 cm. Boleh menggunakan cara cepat yang sebelah kiri, boleh dengan cara menghitung di sebelah kanan. Lanjut ke soal keempat. Humam, Arjuna, dan Aldo mencoba mengukur lebar sungai. Ilustrasi ditunjukkan melalui gambar di bawah. Kita cermati, ini adalah gambar sungai. Posisi Aldo di sini, posisi Arjuna di sini, ini lurus. Ini posisi Humam. Ini jika jarak Humam dan Arjuna 6 meter, ini jaraknya di sini. Ini membentuk segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini. Pada posisi Arjuna di sini 6 meter. Maka lebar sungai tersebut adalah yang ditanya, yang ada di sini. Lebar sungai, beri huruf L di sini. Lebar sungai. Kalau cara cepatnya jelas di sini 6, 8, 10. Kelipatan dari di sini 3, 4, 5. Ini dikali 2. Ini kali 2. Dikali 2 berarti 6, 8, 10. Jelas lebar sungai adalah 8 meter. Kalau mau menghitung boleh. Misalkan Ibu hitung di sini berarti L kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang dengan 6 kuadrat sama dengan 100 dikurang dengan 36, maka nilai L sama dengan akar kuadrat dari 64 sama dengan 8 meter. Boleh cara cepat dengan triple Pythagoras, boleh dengan cara menghitung. Soal nomor 5 anak-anak. Suatu segitiga dikatakan segitiga siku-siku jika panjang ketiga sisinya berturut-turut adalah, ini kalau dengan triple Pythagoras anak-anak sudah kelihatan dari jawaban A, B, C, D. Ini yang merupakan triple Pythagoras adalah yang D, yaitu 8, 15, 17. Jadi kalau cara cepatnya kita memilih jawaban D. Kalau kita menghitung satu persatu boleh anak-anak, dimulai dari A. Ini dari pilihan jawaban A. Yang terpendek berarti Ibu sebut A, di sini 3 cm, B-nya ini 5 cm, dan C-nya 6 cm. C kuadrat sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Selanjutnya A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat sama dengan 9 ditambah dengan 25 sama dengan 34. Kita cermati. 36 tidak sama dengan 34, sehingga C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ini bukan segitiga siku-siku anak-anak. Bukan segitiga siku-siku. Lanjut yang B. Bu letakkan di sini yang B anak-anak. 7. Ini untuk A-nya sama dengan 7. B-nya sama dengan 8, C-nya sama dengan 12. C kuadrat sama dengan 12 kuadrat sama dengan 144. A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan, berarti A-nya tadi 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 49 ditambah 64. Ini sama dengan
113 anak-anak, 113. Nih, 144 tidak sama dengan 113. C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Berarti ini bukan segitiga siku-siku. Lanjut yang C anak-anak, ini C diletakkan di sini, berarti A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 12, C-nya sama dengan 15. Sekarang C kuadrat sama dengan 15 kuadrat sama dengan 225. A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah dengan 144 sama dengan 169 anak-anak. 225 tidak sama dengan 169. C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, sehingga bukan segitiga siku-siku. Lanjut yang D. A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 15, C-nya sama dengan 17. C kuadrat sama dengan 17 kuadrat sama dengan 289. A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat. 64 ditambah dengan 225 sama dengan 289. 289 sama dengan 289. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Berarti ini segitiga siku-siku anak-anak. Segitiga siku-siku. Dan jawabannya tetap sama, yaitu pilihan jawaban D anak-anak yang tepat. Lanjut ke soal B anak-anak. Kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Ibu mulai dari soal ke-1, tentukan nilai X pada beberapa gambar di bawah ini. Ibu mulai dari soal A, di sini ada segitiga siku-siku, panjang sisi siku-sikunya X cm dan akar kuadrat 7 cm, hipotenusanya 5 cm. Kita menentukan nilai X dengan teorema Pythagoras anak-anak. X kuadrat berarti sama dengan 5 kuadrat dikurang dengan akar kuadrat 7 dikuadratkan. Ini boleh dalam kurung kuadrat juga boleh anak-anak, nanti hasilnya juga sama. Sama dengan 25 dikurang dengan 7 dikuadratkan di akar kuadrat itu sama dengan 7. Berarti nilai X sama dengan akar kuadrat 18 anak-anak. Boleh ini kita sederhanakan lagi menjadi akar kuadrat 9 dikali dengan 2 sama dengan akar kuadrat 9 kali akar kuadrat 2 sama dengan 3 akar kuadrat 2. Satuannya cm. Lanjut ke soal B anak-anak, kita cermati segitiga siku-siku ini. Sisi siku-sikunya 5 meter, 6 meter, sisi miringnya atau hipotenusanya X meter. Kita menentukan nilai X. X kuadrat berarti sama dengan 6 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Ini sama dengan 36 ditambah dengan 25. Ini maka nilai X sama dengan akar kuadrat dari 61, satuannya adalah meter anak-anak. Lanjut ke soal C anak-anak. Kita cermati segitiga siku-siku ini, panjang sisi siku-sikunya adalah 2X dan akar kuadrat 42, hipotenusanya 5X. Kita masukkan ke teorema Pythagoras untuk menentukan nilai X. 5X kuadrat ini sama dengan 2X kuadrat ditambah dengan akar kuadrat 42 kuadrat. Ini sama dengan 5 kuadrat 25. 25X kuadrat sama dengan 4X kuadrat ditambah dengan 42 dikuadratkan di akar kuadrat 42. Ini 25X kuadrat dikurang dengan 4X kuadrat, pindah ruas anak-anak, sama dengan 42. Ini 21X kuadrat sama dengan 42. Ini sisi kiri dan kanan kita bagi 21. Ini tinggal X kuadrat sama dengan 2. Karena nilai X ini
bernilai positif anak-anak, maka nilai X adalah positif akar kuadrat 2 anak-anak. Karena X ini bisa juga negatif anak-anak. Negatif akar kuadrat 2 dikali dalam kurung dikuadratkan, hasilnya juga 2. Karena ini panjang suatu sisi bernilai positif, maka ini nilainya adalah positif akar kuadrat 2. Soal nomor 2 anak-anak. Sudut yang dibentuk oleh diagonal sebuah persegi panjang dan sisi terpendeknya adalah 60 derajat. Tentukan luas persegi panjang tersebut jika panjang diagonalnya 12 cm. Baik, Ibu gambarkan persegi panjangnya. Ini diagonalnya. Sudut yang terbentuk antara sisi terpendek dan diagonalnya 60 derajat, berarti di sini 60 derajat. Ini siku-siku, berarti di sini 30 derajat. Istimewa anak-anak. Panjang diagonalnya di sini 12 cm. Ini perbandingannya untuk menentukan panjang sisi yang lain ini. Ini berarti ini Ibu gambarkan di bawah. Perbandingannya di sini ini 1, di sini akar kuadrat 3, di sini 2. Berarti yang ada di sini nih setengah dari 12 berarti 6 cm. Sisi yang ada di sini panjangnya, lebarnya 6 cm, panjangnya berarti 6 akar kuadrat 3 cm. Ini kita gunakan cara cepat saja. Berarti diketahui panjang dari persegi panjang ini adalah 6 akar kuadrat 3 cm. Selanjutnya lebarnya adalah 6 cm. Kita tentukan luasnya anak-anak. Luas sama dengan panjang dikali dengan lebar. Sama dengan panjangnya tadi 6 akar kuadrat 3 dikali dengan 6 anak-anak. Sama dengan 36 akar kuadrat 3, satuannya adalah cm persegi. Soal nomor 3 anak-anak. Andi sedang membantu ibunya untuk membuat tempat jemuran pakaian. Jika bentuk jemuran yang diinginkan Andi ditunjukkan seperti gambar berikut, gambarnya di sebelah kanan. Berapa panjang tali keseluruhan yang dibutuhkan Andi untuk membuat jemuran pakaian tersebut? Baik, gambar sketsanya di sebelah kiri bawah ini anak-anak. Ini panjang keseluruhannya 3 meter, di sini juga 3 meter. Ini ada tali yang ke-1 yang di dalam ini membentuk persegi kecil. Ada tali kedua ini persegi sedang, dan tali ketiga ini persegi yang besar. Kalau kita cermati ini panjangnya 3 meter dibagi 6, ini sama panjang. Berarti tiap satu ini anak-anak, ini panjangnya adalah setengah meter. Ibu pindahkan ke sini. Ini membentuk segitiga siku-siku istimewa anak-anak. Ini 45 derajat. Di sini juga 45 derajat. Ini segitiga siku-siku sama kaki anak-anak. Berarti kalau di sini ini setengah meter, nih setengah meter, di sini setengah meter, nih. Untuk segitiga siku-siku istimewa Ibu gambarkan di sini nih. Nih 45 derajat, di sini 45 derajat, sini bandingannya 1 akar kuadrat 2. Berarti di sini setengah akar kuadrat 2 meter. Yang kedua, ini kita cermati, yang kedua di sini nih. Berarti siku-siku di sini, berarti ini setengah tambah setengah 1 anak-anak. 1 meter. Di sini juga 1 meter, berarti di sini akar kuadrat 2 meter. Yang paling besar yang luar segitiganya di sini nih, berarti 1,5 anak-anak. 1,5 meter. Ini sama dengan 3/2 meter. Nih. Jadi di sini 3/2 meter. Di sini nih, ini siku-siku sama kaki. Nih. Di sini 3/2 meter, berarti di sini 3/2 akar kuadrat 2 meter. Sekarang ini persegi ke-1. Ini panjang tali persegi ke-1, ini tulis di sini. Panjang tali persegi ke-1, ini berarti 4 kali ini anak-anak. Ini tadi panjangnya setengah akar kuadrat 2. Berarti kan ada 1, ini 1, 2, 3, 4. 4 kali setengah akar kuadrat 2. Ini sama dengan kita bagi 2 1, 4 bagi 2 2. 2 akar kuadrat 2. Ini satuannya tadi diketahui meter. Selanjutnya
panjang tali ini ke satu ini maksudnya yang kecil anak-anak nih. Yang kecil nih, panjang tali persegi kedua itu yang sedang ukurannya. Yang ukuran sedang. Ini berarti tadi 4 kali, karena ini sama panjang tuh 2, 3, 4. 4 kali akar kuadrat 2 sama dengan 4 akar kuadrat 2 meter. Selanjutnya panjang tali yang ketiga yang paling luar ini. Panjang tali persegi ketiga atau yang besar anak-anak ini. Yang besar berarti 4 kali tadi 3/2. 3/2 akar kuadrat 2 sama dengan bagi 2 1, bagi 2 2, 6 akar kuadrat 2 meter. Nih, yang ditanya adalah panjang tali keseluruhannya, berarti panjang tali keseluruhan berarti sama dengan 2 akar kuadrat 2 ini ditambah dengan 4 akar kuadrat 2 ditambah dengan 6 akar kuadrat 2 ini sama dengan 2 ditambah dengan 4 ditambah dengan 6 akar kuadrat 2 sama dengan 12 akar kuadrat 2, satuannya adalah meter. Lanjut ke soal keempat, sebuah helikopter pengamat sedang melihat ke beberapa objek yang ada di bawahnya dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan tanah. Objek yang dilihat oleh helikopter tersebut diberi nama titik A, titik B, dan titik C. Diketahui di sini akar kuadrat 3 1,73 anak-anak. Kita cermati gambar helikopternya di sini. Ketinggiannya dari permukaan tanah 500 meter. Ini posisi A, titik A di sini membentuk sudut 60 derajat di sini untuk titik ini OAB segitiga siku-siku. Selanjutnya maksudnya bukan OAB, OA dan helikopter ini misalnya disebut H. Di sini OAH siku-siku di sini di O, di sini 60 derajat, OBH di sini 45 derajat, di sini juga 45 derajat nanti, dan OCH di sini 30 derajat. Berdasarkan ilustrasi gambar dan informasi sebelumnya, tentukanlah jarak OA, jarak AB, jarak BC. Ibu bahas satu persatu anak-anak. Baik, kita cermati anak-anak. Ini untuk segitiga yang ke-1, Ibu keluarkan di sini nih. Di sini Ibu sebut O, di sini A, di sini H, di sini 60 derajat. Nih, di sini 60 derajat berarti di sini 30 derajat. Di sini tadi 500. Nih, 500 berarti kita bandingkan dulu anak-anak untuk soal A di sini. Berarti untuk menentukan panjang OA, karena yang ditanya ini jarak OA. Ini OA berarti OA kita bandingkan dengan 500 di sini OA dibanding dengan 500. Ini sama dengan, karena kalau perbandingannya untuk 60, 30, 30, 60 dan 90 ini seharusnya kan di sini ini 1. Di sini akar kuadrat 3. Di sini perbandingannya 2. Berarti kalau OA dibanding 500 berarti sama dengan 1 dibanding akar kuadrat 3. 1 dibanding dengan akar kuadrat 3. Maka panjang OA ini sama dengan 1 per akar kuadrat 3 dikali 500. Nih, sama dengan 500 dibagi akar kuadrat 3. Lanjutkan di sebelah kanan sini. Sama dengan 500 dibagi dengan 1,73. Ini sama dengan nanti anak-anak menghitung kembali untuk nilainya anak-anak. Hasilnya adalah 289,02. Ini sudah satuannya, ini sudah pembulatan anak-anak. Satuannya meter. Sudah ketemu. Di OA sudah ketemu. Sekarang yang B, jarak AB. Jarak AB itu yang ada di sini nih. Jarak AB, Ibu menentukan dulu segitiga OBH di sini H, di sini O, di sini B. Ini di sini 45 derajat.
Sini siku-siku, di sini 45 derajat, berarti ini segitiga siku-siku sama kaki. Perbandingannya adalah 1, di sini 1, di sini akar kuadrat 2. Kalau di sini 500 nih, meter, di sini 500 meter. Ini berarti panjang OB di sini 500 meter. 500 akar kuadrat 2 meter. Berarti OB-nya diketahui 500 meter. Ini OB-nya 500 meter. Untuk menentukan AB ini sama dengan OB dikurang OA. Nih, OB dikurang dengan OA. OB-nya diketahui 500 meter. 500 dikurang OA-nya tadi 289,02. Jadi panjang AB adalah 210,98 meter. Lanjut ke soal C anak-anak, jarak BC. Ini kita cermati, kalau kita menentukan jarak BC, kita harus menentukan dulu jarak OC anak-anak. Ibu keluarkan segitiganya, siku-siku di sini O, di sini C, di sini H, di sini ini 30 derajat, berarti di sini 60 derajat. Ini perbandingannya berarti di sini 1, di sini akar kuadrat 3, di sini 2 perbandingannya. Kalau di sini ini 500 meter, berarti di sini 500 akar kuadrat 3 meter, yang di sini 1000 meter. Nih, berarti diketahui OC untuk soal C. OC ini sama dengan 500 akar kuadrat 3 meter sama dengan 500 dikali 1,73. Ini sama dengan 865 meter anak-anak. Untuk menentukan panjang BC ini sama dengan OC dikurang dengan OB anak-anak. Ini OC-nya 865 dikurang OB-nya 500 anak-anak. 500 sama dengan 365, satuannya meter. Lanjut ke soal kelima anak-anak. Diketahui suatu tangga yang disandarkan pada tembok. Titik ujung dan pangkal tangga masing-masing A dan B. Jika ujung tangga A ini terhadap tembok adalah 160 cm, ini seharusnya ditambah jarak anak-anak. Jika jarak ujung tangga dan ini terhadap tembok adalah 160 cm dan panjang tangga 200 cm, tentukan tinggi tembok tersebut dalam satuan meter. Baik, Ibu gambarkan di sini. Ini pangkalnya di sini A, di sini B. Nah, jarak antara A dan tembok di sini ini berarti Ibu sebut O. Ini 160 cm. Panjang tangga 200 cm. Ini kita menentukan OB di sini anak-anak, yang ditanyakan OB di sini tinggi dari tembok. Baik, Ibu bahas. Ini Ibu bahas anak-anak. Berarti OA ini sama dengan 160 cm. Ini sama dengan 1,6 meter anak-anak, karena dibagi 100 cm ke M. AB sama dengan 200 cm. Ini sama dengan 2 meter anak-anak. Selanjutnya kita menentukan OB dengan teorema Pitagoras, karena siku-sikunya di sini. Nih, OB kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang dengan OA kuadrat. Nih, sama dengan 2 kuadrat dikurang dengan 1,6 kuadrat sama dengan 4 dikurang 16 kuadrat itu 256, 10 kuadratnya 100, berarti menjadi 2,56. Jadi panjang OB ini sama dengan akar kuadrat dari 1,44. Ini lanjutkan di sebelah kanan. Panjang OB ini sama dengan akar kuadrat dari, ini per 100, Ibu jadikan seperti ini, 144 per 100. Ini sama dengan akar kuadrat 144 per akar kuadrat 100 seperti ini. Sama dengan 144 ini 12 per akar kuadrat 100 ini 10, sama dengan 1,2 meter. Jadi tinggi tembok nih. Jadi tinggi tembok adalah 1,2 meter.
Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.